melanjutkan kajian kita dari bab sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bab ma jaa fi karahiyati shaumil mar'ah illa bi idzni zawjiha. Bab membahas tentang makruh hukumnya perempuan berpuasa kecuali dengan izin dari suaminya. Dan ini adalah pemberian judul oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya. Hadis yang beliau riwayatkan di sini adalah qala haddatsana Qutaibah wa Nasr bin Ali qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan seorang perempuan berpuasa wa zawjuha sementara suaminya syahidun ay hadirun, suaminya ada di rumahnya atau sedang tidak pergi musafir. Artinya dalam hari tersebut pasti akan balik ke rumah. Wa zawjuha syahidun ay hadirun ma'aha fi baladiha. Itu kata ulama, suaminya hadir bersama dia di wilayah tersebut. Artinya nanti dia akan balik pulang ke rumah, mungkin makan siang atau ngopi di sore hari sebagaimana biasanya. Min ghairi syahri Ramadan, yani dan puasa tersebut bukanlah bagian dari puasa Ramadan. Kalimat min ghairi syahr Ramadan ini adalah penjelasan dari jenis puasa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti kalau puasa Ramadan atau puasa yang semakna dengan Ramadan seperti puasa qada, puasa nazar, maka boleh dia berpuasa meskipun suaminya ada di rumah. Karena yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah min ghairi syahri Ramadan, puasa yang selain Ramadan. Puasa fardu, puasa sunnah berarti, yang fardu boleh. Semakna dengan fardu wajib itu seperti puasa qada dan puasa nazar, hukumnya dua-duanya wajib. Illa biiznih, kecuali dengan izin dari suaminya. Hadis ini juga datang dari Ibnu Abbas dan juga datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Dijelaskan oleh ulama, hadis Ibnu Abbas dikeluarkan oleh At-Tabrani. Di situ disebutkan min haqqiz zawji 'ala az-zawjah alla tasuma tatawwu'an illa biiznih. Di antara hak suami yang ada pada istrinya adalah tidak boleh dia berpuasa sunnah kecuali dengan izin dari suaminya. Ini matan atau bunyi dari hadis riwayat Ibnu Abbas yang diisyaratkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan adapun riwayat Abu Sa'id Al-Khudri itu dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya.
Hadis ini hukumnya sahih. Dari itu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau berkata, hadis Abi Hurairah hadisun hasanun sahih. Hadisnya Abu Hurairah ini yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi adalah hadis yang hasan lagi sahih. Maka jelas hadis ini menunjukkan tentang tidak bolehnya perempuan berpuasa. Imam Tirmidzi mengatakan makruh. Imam Tirmidzi mengatakan makruh. Makruh di sini maksudnya adalah haram. Dia berpuasa. Bukan makruh dalam artian dibenci. Kemudian tidak dapat dosa, tidak. Tapi haram. Kalau haram berarti dapat dosa. Apa dalilnya sehingga dikatakan makruh di sini haram? Maksudnya riwayat dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di situ, la yahillu lil mar'ati an tasuma. Tidak halal. Berarti kalimat tidak halal maksudnya apa jemaah? Haram. Ya, ini sharih. Kalimat yang lugas, jelas. Tidak butuh kepada takwil dan pendalaman lagi. Nah, inilah yang mendasari bahwasanya makna makruh yang dimaksud oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala adalah haram. Hukumnya perempuan berpuasa sunnah kecuali atas izin dari suaminya. Faidah lain dari hadis ini selain tentang puasa tentu adalah betapa besarnya hak suami yang ada pada istri. Dalam satu riwayat disebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li basharin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha liyadhami haqqihi 'alaiha." Kalau seandainya diriku ini adalah seorang yang diperintahkan oleh Allah, boleh makhluk itu sujud kepada manusia, kepada seseorang, maka niscaya yang akan aku perintahkan untuk sujud adalah istri kepada suaminya. Kenapa demikian? Karena betapa besar hak suami yang ada pada istri. Dan masalah ini telah dibukukan tersendiri oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka, seperti dalam bahasan Aishratun Nisa, bagaimana muamalah dengan perempuan, bagaimana adab perempuan, semuanya didasari dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah bahasan yang selalu diingat oleh para suami biasanya, yakni betapa besar hak suami atas istri. Kadang laki-laki lupa. Laki-laki juga punya kewajiban. Istri juga punya hak yang harus ditunaikan oleh suami. Hal ini sering dia lupakan oleh laki-laki. Yang dia ingat adalah suami itu besar haknya. Bahasan tentang istri juga punya hak jarang dia ingat. Jarang dia bahas. Tentu itu adalah sikap yang kurang tepat. Khawatir masuk ke dalam at-tatfif. At-tatfif yakni sikap yang timpang. Kalau hak orang lain kita mau kurangi, tapi kalau hak yang terkait dengan diri kita, kita maunya ditunaikan dengan sempurna. Suami kalau masalah hak dia maunya pokoknya harus istri perfect. Sedikit salah dia teriak, sedikit kurang dia marah. Semua haknya ingin dia ditunaikan. Tidak mau tahu dia, pokoknya hak saya banyak katanya. Tapi giliran istrinya, hak istrinya dia cuek. Dia tidak peduli. Waliyadzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat seperti itu.
Kita diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi lelaki yang terbaik, lelaki yang paling baik untuk keluarganya. Dia bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Khiyarukum, yakni orang yang terbaik di antara kalian itu adalah laki-laki yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kita laki-laki harus sabar. Menjadi baik kepada keluarga itu harus sabar. Maklumi sifat bawaan perempuan. Namanya juga perempuan, ya memang begitu. Mau Anda luruskan ya tidak bisa. Ya, berarti maklumi saja. Jangan masukkan ke dalam pikiran terlalu dalam. Kalau tidak stres sendiri. Mau nikah lagi tidak bisa. Mau cerai nggak berani. Hatta mau nikah lagi pun sama yang ditemukan, ya begitu-gitu juga. Karena perempuan bila bengkok, diumpamakan bengkok. Kalau engkau ingin mencoba meluruskan tabiatnya, berarti engkau ingin mematahkannya berarti talaquha, menceraikan dia. Dari itu Islam datang membawa undang-undang dan aturan kepada manusia agar rumah tangga itu menjadi baik. Terkumpul dalam pembahasan isyratun nisa wal huquq bainaz zawjain, hak antara suami dan istri. Dan ini harus sering-sering di murajaah, dibaca kembali. Mungkin laki-laki didengar itu hanya ketika akad nikah dari nasihat perkawinan. Biasanya nasihat perkawinan nggak masuk ke telinganya. Karena sedang berapi-api kan, mau melangkah ke hari yang lebih baru dan menggembirakan. Nasihat itu hanya formalitas saja, biasanya tidak masuk ke telinga pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Taib. Hadis ini menunjukkan bahwasanya betapa besar memang hak suami, sampai-sampai mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja harus dengan izin suami. Bayangkan mau ibadah, puasa itu kan ibadah. Tidak boleh, dia harus izin suami. Kalau suami tidak rela, tidak ridho, dia tidak boleh puasa. Berdosa dia kalau puasa. Apalagi urusan yang lain di bawah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami tidak izin, istri harus dengar. Suami tidak izinkan istrinya ngumpul sama kawan-kawannya, harus taat istri. Dia harus dengarkan kata suaminya. Suaminya mengatakan, sudah kamu tidak perlu kerja, di rumah saja. Dia harus sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan taati. Ya, itulah perempuan yang salihah. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi ta'khiri qada'i Ramadan. Bab datang membahas tentang mengakhirkan ganti puasa Ramadan. Nah, ini bahasannya untuk kaum perempuan. Yani tentang mengakhirkan qada puasa bulan Ramadan. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Ismail As-Suddi an Abdullah Al-Bahi an Aisyah qalat kuntu aqdi ma yakunu alayya min Ramadan illa fi Sya'ban hatta tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau bercerita, ma kuntu aqdi ma yakunu alayya min Ramadan, aku tidaklah bisa mengqadha hutang puasa yang ada pada diriku dari bulan Ramadan
illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Hatta tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Ini penuturan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan bahwa jawazu ta'khiri qada'i ramadhana mutlaqan sawa'un kana li'uzrin aw bighairi uzrin, menunjukkan atas bolehnya mengakhirkan qada puasa Ramadan secara mutlak. Mutlak maksudnya tanpa ada batasan. Apakah dia ada uzur ataukah tidak ada uzur, tetap boleh hukumnya mengakhirkan qada puasa Ramadan sampai ke bulan Sya'ban. Dan yang mengejutkan di sini adalah hal ini dilakukan berulang-ulang oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan hanya sekali dua kali, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang mengeluarkan hadis ini, ada tambah redaksi di dalam riwayatan beliau, yakni belum menceritakan qala Yahya asy-syughlu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam aw bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya Aisyah radhiyallahu taala anha mengqadha Ramadan bisa hanya di bulan Sya'ban adalah karena sibuk mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibuk dengan kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kepada istrinya. Dari itu Aisyah radhiyallahu taala anha tidak sempat mengqadhanya kecuali pada bulan Sya'ban. Namun ini bukan alasan untuk kemudian mengatakan boleh diakhirkan qadha sampai bulan Sya'ban kalau ada uzur, bukan. Ulama mengatakan ini bukan alasan. Tetap boleh mengqadha sampai bulan Sya'ban meskipun tidak ada hal yang menghalangi dia untuk berpuasa. Namun tentu nasihat kepada para perempuan agar dia segera mengqadha puasa Ramadannya. Sekarang sudah Rajab, Sya'ban sebentar lagi. Diingatkan para istri yang punya hutang puasa agar dia segera melunaskan hutang-hutangnya sebelum tiba Ramadan. Kalau dibiarkan terus-menerus nanti lalai, malas, akhirnya bertumpuk hutang itu, tidak bisa dia berpuasa. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi fadli shaim idza ukila indah. Bab membahas tentang keutamaan bagi orang yang berpuasa apabila ada makanan yang dimakan di sisi dia. Yang ini orang berpuasa, kemudian ada orang lain makan di depannya, di sisinya, di rumahnya. Ini bahasan yang mirip dengan keutamaan orang yang memberikan orang berbuka puasa. Kalau keutamaan berbuka puasa, memberikan orang lain berbuka puasa, itu posisinya adalah yang memberi makan ini dia puasa ataukah tidak dihitung. Dia tetap dapat keutamaan sebagaimana orang yang berpuasa kalau dia memberikan iftar kepada orang yang berpuasa.
itu bahasanya sudah lain. Nah, ini sekarang bahasanya adalah orang yang puasa, dia berpuasa, kemudian ada orang makan di sisinya, di depannya. Ini digambarkan mungkin dia sedang berpuasa di rumah, kemudian ada tamu datang, dia jamu tamu tersebut meskipun dia dalam keadaan berpuasa. Nah, ini bab pembahasan ini ada kaitannya dengan beberapa bab sebelumnya yang telah kita bahas di sini, yaitu bab ma jaa fi ijabatis shaim ad-da'wah, tentang undangan orang yang berpuasa. Nah, ini bahasannya sekarang. Di sini ada 3 hadis jamaah. Ada 3 hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan hadis ini semuanya berasal dari seorang bernama Laila dari neneknya Ummu Ammarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laila maulatu Ummu Ammarah al-Ansariyah. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Taqrib mengatakan maqbulah min as-sadisah. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Al-Mizan, Lisanul Mizan, fi fasl an-niswatul majhulat, perempuan-perempuan tidak diketahui apakah dia sosoknya tidak diketahui, apakah dia itu thiqah, apakah dia sahabiyah, tidak diketahui, majhulat. Jadi ada perbedaan ulama di sini tentang rawi yang bernama Laila ini, nanti kita bahas di sini. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Syarik an Habib bin Zaid an Laila an maulatiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Laila tadi itu. Laila disebut dengan Ummu Ammarah al-Ansariyah. Ibnu Hajar mengatakan maqbulah. Maqbulah artinya bisa diterima periwayatannya. Az-Zahabi mengatakan, meletakkan beliau Laila maulat Ummu Ammarah ini ke dalam jajaran perempuan-perempuan yang majhulat, tidak diketahui. Oleh karena itulah kemudian Imam Al-Albani rahimahullahu taala menghukumi hadis ini dhaif, sebagaimana dalam naskah atau cetakan Sunan At-Tirmidzi yang terdapat di dalamnya hukum-hukum Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadis ini dhaif, keadaannya tidak diketahui apakah beliau itu thiqah ataukah tidak. Tapi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala sendiri di sini dengan tegas mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Jadi ada perbedaan pendapat ulama. Imam At-Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan dan sahih. Imam Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Begini bunyi hadisnya kemudian, as-shaimu idza akala innahu al-mafatiru sallat alaihi al-malaikatu. Orang yang berpuasa apabila ada orang yang mafatir, jamak dari muftir, ini orang yang tidak berpuasa, makan di sisinya, di sisi orang berpuasa itu, sallat alaihi al-malaikah, malaikat berdoa kepadanya. Yani bima sabara ma'a wujudil muraghib, didoakan oleh malaikat karena kesabarannya disertai dengan adanya dukungan dan pendorong untuk dia bisa ikut makan. Jadi itu apa namanya, didoakan oleh malaikat. Tentu ini maksudnya puasa sunnah. Puasa sunnah. Ini hadisnya disebutkan di sini sekarang, menjelaskan hal itu lebih detail lagi. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala akhbarana Syu'bah an Habib bin Zaid qala sami'tu maulatan lana yuqalu laha Laila tuhaddithu an jaddatihi Ummu Ammarah binti Ka'ab al-Ansariyah. Dari Habib bin Zaid dia berkata, aku pernah mendengar seorang maulat. Maulat itu sering kita bahas,
adalah budak yang telah dibebaskan oleh majikannya, kemudian dia dikaitkan namanya dengan orang yang telah membebaskan dirinya dengan awal kalimat maula. Ini maulad Laila, maulad kami yang bernama Laila. Dia telah mengambil hadis dari neneknya yang bernama Ummu Ammarah binti Ka'ab al-Ansariyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah menemui dia, menemui Ummu Ammarah binti Ka'ab al-Ansariyah. Faqaddamat ilaihi ta'aman. Kemudian Ummu Ammarah menghidangkan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuli, silakan kamu makan juga. Faqalat inni sha'imah. Ummu Ammarah berkata, saya puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sha'ima tusalli alaihi al-malaikah idza ukila indahu hatta yafrughu. Sungguhnya orang yang berpuasa, malaikat berdoa kepadanya, mendoakan dia apabila ada orang makan di sisi dia sampai kenyang. Rubbama qala hatta yashba'u. Setriat mengatakan sampai dia kenyang, yafruhu maksudnya sampai dia selesai makan. Hadis ini tadi menunjukkan tentang keutamaan orang yang berpuasa namun tidak membatalkan puasa sunnahnya, meskipun ada hidangan di depannya yang sangat kuat dorongan untuk memutuskan puasa tersebut. Pertama, ada Nabi SAW di situ, kemudian Nabi yang nyuruh, tapi dia tidak membatalkan puasanya. Ya, kesabaran inilah kemudian yang membuahkan faedah, yaitu malaikat mendoakan dia. Hadis yang ketiga di sini dalam bab ini, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Habib bin Zaid an maulatin lahum yuqalu laha Laila an jaddatihi Ummu Ammarah binti Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa wa lam yadhkur fihi hatta yafrughu aw yashba'u. Riwayat yang lain dikatakan di situ, dijelaskan, tidak disebutkan hatta yafrughu aw yashba'u. Tidak ada keterangan riwayat mengatakan sampai telah selesai atau sampai kenyang. Ini hanya perbedaan riwayat saja tentang riwayat hadis ini. Taib. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi qada'il haid as-siyama duna as-salah. Bab membahas tentang makhluk yang haid mengqada' puasa namun tidak mengqada' salat. Yani yang haid perempuan nanti maksudnya kan, hanya perempuan yang haid, laki-laki tidak haid. Al-haid, ini makhluk yang haid ini wajib dia mengqada' puasa, tidak wajib mengqada' salat. Nah, ini dalilnya sekarang. Lumrah kita tahu perempuan tidak mengqada' salat, yang dia qada' adalah puasa. Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya. Sekarang ini dalilnya dari hadis. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ali bin Mushir an Ubaidah an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah qalat kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dulu kami haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma nathhur, dan kami suci, fa ya'muruna bi qada'is shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kami untuk fa ya'muruna bi qada'is shaum, bi qada'is shiyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan agar kami mengqada' puasa. Ini dalil bahwasanya perempuan yang haid di bulan Ramadan tidak berpuasa, tapi wajib untuk mengqada'nya.
Wala ya'muruna biqada'is shalah, namun tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat. Nah, hadis ini kemudian menjadi landasan ijma', atas bahwa perempuan wajib mengqadha puasa, tidak wajib mengqadha salat. Dari Imam At-Tirmidzi berkata, wal amalu ala hadza inda ahli ilm, dan inilah yang diamalkan oleh para ahli ilmu, la na'lamu bainahum ikhtilafan, tidak ada perbedaan pendapat yang kami ketahui di antara mereka tentang masalah ini. Jadi ini adalah contoh dari ijma', kesepakatan ulama beserta dengan dalilnya. Dan ijma' dalam pembahasan salah satunya di dalamnya, apakah ijma' itu harus yustanad ila dalilin aw la, apakah harus didasari oleh dalil sehingga sah menjadi ijma' ataukah tidak. Ada dua qaul ulama di situ. Jumhur ulama usuliyun mengatakan harus ada istinad, harus ada landasan ijma' itu berupa ayat maupun hadis. Pendapat kedua mengatakan tidak harus. Kalau sudah menjadi ijma', betul-betul ijma', sudah memenuhi syarat rukunnya sebagai ijma', tidak butuh dia kepada dalil yang berupa dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini dua pendapat dari ulama usul fiqih. Ini faedah terkait tentang ijma'. Mana yang rajih? Wallahu a'lam. Tapi yang biasa diamalkan adalah pendapat yang pertama, yaitu ijma' itu mesti didukung oleh ayat maupun hadis sebelumnya. Nah, ini sebagai contoh sekarang. Ini ada ijma'. Dari mana kita tahu ijma'? Nukilan dari ulama. Imam Tirmidzi berkata, inilah yang diamalkan oleh para ilmu, la na'lamu bainahum ikhtilafan, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang masalah ini, yaitu perempuan wajib mengqadha puasa, tidak wajib mengqadha salat. Dalilnya hadis yang tadi. Disebutkan oleh para ulama, konon yang mewajibkan perempuan haid untuk mengqadha salat itu adalah sekte Khawarij. Dari itu ada perkataan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika membahas masalah ini, ada yang menyeletuk, apakah kami harus mengqadha salat? Haruriyatun anti, apakah kamu kelompok Khawarij? Itu ada isyarat di situ bahwasanya di antara fikihnya Khawarij ketika itu adalah mewajibkan perempuan mengqadha salat. Saking rajinnya ibadah. Ini saking rajinnya ibadah. Karena memang itulah ciri-cirinya dari Khawarij dulu. Ghulu fid din, berlebihan dalam agama. Iyyakum wal ghulu fid din. Dan itu tidak boleh kita ghulu, mujawazatul had, melampaui batas dalam beragama. Ittabi'u, ikuti saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taghlu, jangan berlebihan.
Taib, kita lanjutkan setelah azan, lagi azan ya. Taib. Bab ma jaa fi karahiyati mubalaghati al-istinshaq lis-sha'im. Bab yang datang bahas tentang makruh berlebihan istinsyaq, menghirup air ke hidung bagi orang yang berpuasa. Istinsyaq sebagaimana kita ketahui dia adalah salah satu amalan dalam wudu, berkumur, istinsyaq dan istinthar. Istinsyaq adalah amaliyah menghirup air dengan hidung ketika berwudu. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya fa inna syayatin yabit ala khayashimihi, sungguhnya setan-setan itu bermalam di khayshum. Ini pangkal hidung di sini. Wallahu alam, kemungkinan itu salah satu hikmah kita disuruh istinsyaq. Maka dari itu seseorang jika ingin menghilangkan ngantuk, bukan mata yang dicuci, tapi istinsyaq. Hirup saja itu air sampai ke khayshum di sini, berhenti ngantuk insyaallah taala. Langsung cerah. Jadi itu anak-anak kalau disuruh wudu sana cuci matanya, ngantuk tidur lagi dia. Suruh istinsyaq, hilang ngantuknya insyaallah taala. Dan ini mujarrab, sudah dicoba. Nah, ini faedah dari satu faedah dari hadis ini tentang istinsyaq. Berarti bahasan ini adalah salah satu perkara makruh yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, yaitu istinsyaq berlebihan. Pada dasarnya boleh, tapi jangan berlebihan. Berlebihannya itu ialah sampai masuk ke dalam kerongkongan air itu, tidak bisa keluar lagi. Kalau masuk ke kerongkongan berarti dia minumnya bukan lewat mulut tapi lewat hidung. Sama-sama terasa di sini airnya, berarti batal puasa. Oleh karena itu ulama mengkiasnya kemudian, apa saja yang masuk ke dalam kerongkongan melalui rongga selain mulut bisa batal puasa. Nah, itu di fikih dibahas secara rincinya. Sekarang yang kita ingin lihat hadisnya seperti apa ini. Qala haddatsana Abdul Wahhab ibnu Abdul Hakam al-Baghdadi al-Warraq wa Abu Ammar al-Husain ibnu Huraits qala haddatsana Yahya bin Sulaim قال حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط ابن صبرة atau ابن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. Yani beliau berkata, sahabat ini yani Laqit ibnu Sabirah, dari bapaknya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, akhbirni, ay alimni, ajarkan kepadaku, anil wudu, tentang wudu. Nabi menjawab, asbighil wudu, ratakanlah wudu'mu, sempurnakan, wa khallil bainal asabi', dan lakukanlah takhliyah, selang-selangilah di antara jari jemarimu ketika berwudu, wa baligh fil istinsyaq, dan lakukanlah istinsyaq dengan secara maksimal. Maksimal, baligh fil istinsyaq, lakukan istinsyaq dengan cara yang maksimal. Hirup itu air sampai ke ujung khayshum, ke sini, ke dalam. Yang jarang mengamalkan istinsyaq berat, bisa bersin-bersin dia setelahnya. Tapi kalau sudah terbiasa istinsyaq, insyaallah aman. Insyaallah aman, tidak bersin-bersin lagi, tidak merasa panas hidung, tidak. Illa an takuna sha'iman, kecuali kamu dalam keadaan puasa, jangan. Jadi mafhumnya kalau kamu puasa aja, jangan lakukan dengan cara yang maksimal.
Dari itulah Imam Tirmidzi mengatakan karahiyati mubalaghatil istinsyaq, makruh hukumnya berlebihan ketika istinsyaq. Hadis ini hadis hasan lagi sahih, dan di sini Imam Tirmidzi rahimahullahu taala ada keterangan faedah ilmiah yang beliau sebutkan, waqad kariha ahlul ilmi as-sautu lis-shaim atau as-sauta lis-shaim ra'au anna dhalika yuftiruh fil bab ma yuqawwa qawlahum. Sebagian ahli ilmu menyebut tidak menyukai atau memandang makruh as-saut untuk orang yang berpuasa. As-saut ini metode pengobatan yang melalui hidung. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu seseorang berbaring di atas punggungnya, terlentang begitu, kemudian ditaruh sesuatu di antara kedua katifnya, di antara dua pundaknya, dengan berbaring sehingga terangkat sedikit dan kepalanya menghadap ke bawah, melengkung begini, begitu. Kemudian diteteskan air ke hidungnya supaya air itu masuk. Ini amaliyah ini disebut dengan as-saut, dan Nabi SAW pernah melakukannya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa atal hajjam ajrahu wasta'atta. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah dan memberikan upah untuk orang yang menghijamah beliau, wasta'atta, dan melakukan pengobatan dengan as-saut, yakni menghirup kistul hindi, kistul hindi. Ini salah satu metode pengobatan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya beliau memberikan bab as-saut bil qistil hindi al-bahri, yakni melakukan as-saut dengan qistul hindi yang pada tahun lalu pernah begitu populer kan, laris banget qistul hindi sampai diimpor, diyakini sebagai obat pencegah Covid, termasuk saya juga beli. Masih ada sisanya sampai sekarang, alhamdulillah. Setiap sebelum tidur melakukan as-saut dulu. Dan Nabi SAW melakukannya as-saut ini dengan qistul hindi, dihirup. Detailnya wallah alam bagaimana, ini kita perlu tanya dokter yang Islam, yang ahli sejarah, bagaimana metodenya, apakah qistul hindinya ditumbuk ataukah dengan air. Intinya Nabi SAW menghirupnya. Qistul hindi dihirup, dan proses menghirup ini disebut dengan as-saut. Nah, yang Tirmidzi membahas itu di sini. Sebagian ahli ilmu memandang makruh as-saut ini untuk orang yang berpuasa. Wa ra'au anna dzalika yuftiruh, dan mereka memandang bahwasanya itu bisa membatalkan. Padanan kontemporernya apa? Saut ini berarti inhaler. Apa namanya? Fix and inhaler. Ya. Ulama mengatakan batal puasa. Dan ulama kemudian mengkias masalah ini ke perkara yang lainnya. Yani segala sesuatu yang sampai kepada dimag, kepada otak kita, sampai ke otak, baik itu air atau apapun, bisa membatalkan puasa, termasuk merokok. Karena ada ini yang aneh, dia bilang merokok tidak batal puasa. Kan bukan makan, bukan minum katanya. Lah itu kan asap cuma masuk keluar lagi, sama kayak antum berkumur katanya. Ini kumur dengan air, kalau ini kumur dengan asap.
Kalau dipikir sekilas, iya juga ya. Belum lagi ada hadis disebutkan pembahasan boleh mencicipi makanan, maksudnya dirasa sedikit makanannya oleh ibu-ibu, ini pahit, asin atau manis, itu tidak batal puasa, asalkan diludahi kembali. Nah, dibawa ke situ masalah rasa yang ada di rokok, ya sama kayak itu juga itu. Bagaimana bantahnya? Kalau tidak ahli dibilang ya juga ya, terus merokok siang-siang. Nauzubillah min dzalik. Ya dibantah, jelas rokok itu masuk ke kerongkongan, itu yang pertama. Kalau yang nggak pernah merokok dia nggak tahu. Yang pernah merokok pasti tahu itu masuk ke kerongkongan pasti. Jadi itu bahaya untuk paru-paru kan. Berarti dia masuk ke kerongkongan. Kalau dia bantah itu, kita bantah dengan hadis ini. Itu sama dengan as-sa'ud, Anda menghirup lewat hidung, terasa sampai ke dimag, batal puasanya. Kemudian di sini ada pembahasan bagaimana kalau air itu masuk ke dalam kerongkongan kita secara tidak sengaja ketika berkumur dan istinsyaq. Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah salah satu qaul dari mazhabnya dan termasuk Imam Al-Muzani, innahu yufsidus shaum, dia merusak puasa meskipun tidak sengaja. Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawayh wal Auza'i dan ashabus Syafi'i, ini ulama-ulama yang tergolong sebagai murid Imam Syafi'i, mereka berkata annahu la yufsidus shaum, tidak merusak puasa. Ini dikiaskan dengan orang yang lupakan nasi. Tadi itu dihindari berlebihan ketika berkumur dan istinsyaq supaya tidak masuk air ketika berpuasa sehingga membatalkan puasa. Baik, babu ma jaa fi man nazala biqaumin fala yasumu illa biidznihim. Ini kita lanjutkan insyaallah taala di majelis berikutnya. Ada pertanyaan jemaah? Naam. Wa iyyak. Kalau jemaah yang perempuan itu dia pending kalau lolos sampai jatuh Ramadan, dia belum selesaikan buka puasa. Apakah hal tersebut ada kafaratnya atau bagaimana konsekuensinya menurut pandangan syariat? Barakallahu fiik. Perempuan yang menunda-nunda qada puasa sampai kemudian bertemu dengan Ramadan lagi, kalau menundanya karena uzur, sakit dan sebagainya, dia tidak berdosa dan tidak ada kafarah karena dia dalam keadaan tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, tidak ada uzur, tidak ada halangan, semata karena malas, besok sampai datang Ramadan belum selesai, berarti dia lalai. Hada athim, dia berdosa. Apakah harus ada kafarah dengan hal tersebut? Khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan kafarah dalam satu puasa yang dia tinggalkan. Ihtiyat, berhati-hati adalah keluarkan kafarah dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak mengulangi lagi, menunda-nunda qada puasa tersebut. Tayyib, naktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.